Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reval Fatur Rahman Yakub. Saya dari kelas E ingin mengimplementasikan tentang pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis ini ada dua, yang dimana yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah dan yang kedua itu ilmu hadis diroyah. Nah, yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ini mempelajari tentang perbuatan Nabi atau perkataan Nabi dan periwayatannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini menceritakan tentang diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uh, kenapa sih diriwayatkan atau dari mana periwayatan tersebut gitu kan? Nah, jadi matan hadis ini itu menyangkut dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan periwayatannya. Jadi kenapa bisa diriwayatkan atau dari siapa periwayatannya tersebut, itu yang jelas periwayatan di sini pasti ada orang yang meriwayatkannya, atau ada seorang guru yang atau ada seorang murid yang berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu hadis riwayat ini berfokus kepada diri kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa meneliti. Jadi kita tidak tahu kalau misalnya hadis ini itu sahih atau tidak gitu kan. Nah, gimana sih caranya atau cara tahu sahih atau tidaknya hadis itu bukan di hadis riwayah, melainkan ada di hadis diroyah. Nah, di hadis diroyah ini kita bisa tahu atau kita bisa tahu tentang sahih atau tidaknya. Nah, ilmu hadis diroyah ini kita bisa tahu atau kita simpulkan bahwa ilmu hadis yang di sini itu menjelaskan lagi atau menelitinya. Ilmunya hadis lah gitu. Ilmunya tadi itu kan hadis riwayah itu hadisnya. Nah, ini itu yang kedua itu ilmu hadis diroyah itu ilmu hadisnya gitu. Bukan hadisnya saja, melainkan ilmu hadisnya. Nah, jadi kita bisa tahu sahih atau tidaknya. Nah, ilmu hadis diroyah ini mempelajari tentang hakikat peristiwa. Nah, hakikat peristiwa ini yang dimana memindahkan berita dan menyandarkan pada orang-orang yang membawa berita. Jadi si orang-orang yang membawa berita ini menyampaikan kepada orang yang menyampaikan berita dengan sumbernya gitu. Jadi orang ini tuh punya berita dari sumbernya langsung gitu. Dan yang kedua itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya di sini adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadisnya. Nah, metode perawi ketika menerima periwayatan hadis itu ada metode ini apa sih? Metode yang murid mendengarkan hadis dari gurunya. Jadi ketika gurunya ketika murid bukan menjelaskan atau memberi hadis dan gurunya itu mendengar. Jadi ketika ada yang salah, gurunya itu membenarkan gitu, atau membenarkannya. Dan ketiga itu ada macam-macamnya. Nah, macam-macam di sini itu ada apakah peristiwa bersambung atau terputus. Oh iya, sebelumnya itu di sini ada perawi. Nah, perawi itu apa sih? Nah, perawi itu orang-orang yang menerima atau menyampaikan berita dari Nabi gitu. Jadi orang yang menerima yang menyampaikannya kepada Nabi gitu kan. Macam-macamnya yang ada di contoh, maksudnya macam-macamnya di sini itu kayak apakah periwayatan yang bersambung atau terputus gitu. Nah, periwayatan bersambung atau terputusnya itu kayak dari Nabi Muhammad itu dari Nabi Muhammad itu ke Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah itu ke Abu Hazim. Terus dari Abu Hazim ini ke Sayyar Abu Hakam. Terus dari Sayyar Abu Hakam ini ke Syubah dan ke Adam gitu. Jadi bersambung gitu. Bersambungnya itu menyambung, yang dimana dari Nabi langsung terus enggak dan tidak terputus gitu. Berkata gitu. Jadi bersambung gitu kan. Yang tadinya Nabi sampai ke Adam gitu. Yang dimana hadis ini menjelaskan tentang haji
yang berbunyi, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya gitu. Jadi di sini itu hadis, di contoh hadis ini tuh itu bersambung tidak terputus karena dari Nabi ke Abu Hurairah terus sampai ke Adam gitu. Kalau misalnya terputus itu kayak apa ya? Semisal Abu Hurairah itu terputus tuh atau tidak berkata lagi kepada Sayyar Abu Hakam, tapi Adam tiba-tiba tahu gitu, atau ya intinya terputus gitu, tidak jelas gitu kan. Nah, terus ada keadaan terus ada hukum-hukum. Nah, hukum-hukum di sini itu diterima atau ditolaknya. Diterima ditolaknya itu kayak misalnya apakah sanadnya bersambung dan matannya itu tidak cacat. Ketika kalau misalnya sanadnya tidak jelas dan tidak sambung atau ya nggak jelas intinya gitu, ya maka ditolak gitu. Dan ketika matanya ada cacat ya pasti ditolak gitu. Tapi sebaliknya, kalau diterima itu tidak cacat dan sanadnya bersambung gitu. Terus ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka gitu. Jadi di sini tuh sifat perawi dan biografinya. Jadi sifat perawinya itu adil apa tidak gitu. Terus berbohong atau tidak gitu kan. Maka kalau misalnya adil dan baik atau intinya berpositif lah gitu, intinya positif gitu, itu pasti diterima. Tapi sebaliknya ketika negatif atau tidak adil terus munafik gitu kan, itu pasti ditolak sifat perawinya gitu. Intinya itu menceritakan tentang sifat perawinya. Terus ada macam-macam periwayatan. Nah, macam-macam periwayatan di sini itu bentuk pembukuannya, yang dimana ada muato, ada sunnah, ada musnad. Nah, jadi periwayatannya itu banyak gitu, bentuk-bentuk pembukuannya gitu. Ada muato, ada sunnah, dan ada musnad. Terus yang terakhir ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya di sini itu istilah atau istilah-istilah ahli hadis gitu. Jadi siapa yang yang periwayatan itu pasti tahu ada sunnah, ada khobar, ada acar, ada hadis sahih dan doib gitu. Jadi orang-orang yang ingin mempelajari hadis itu harus tahu dulu istilah-istilah hadis, ahli hadisnya tersebut. Dan dari perbedaan kedua ini ya kita bisa tahu bahwa perbedaannya ini, yang ilmu hadis riwayat ini menceritakan atau itu tuh langsung ke hadisnya langsung gitu, hadisnya gitu. Dan ilmu hadis riwayat itu ilmunya gitu. Jadi ilmu tentang periwayatan hadis tersebut gitu ya. Intinya itu diroya adalah inputnya, yang dimana hadis diroya ini hadis yang dimatangkan lagi atau diteliti lagi, lalu keluarlah hadis riwayat atau outputnya gitu. Dari sini tuh ya walaupun keduanya agak berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan karena tadi penjelasan sebelumnya bahwa itu tuh sama gitu, atau enggak masih menyambung antara hadis riwayat dan diroya itu. Kan hadis riwayat itu hadisnya dan hadis diroya itu ilmunya gitu. Jadi ya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.